Ya, langkah berikutnya ya di sini ya, ini terakhir ya, perbaikan dari update repository yang sudah kita buat ya, seperti ini ya. Ini sudah berhasil kita update. Nah, ini kemudian kita langsung masuk ke tugas ya. Lagi sekali ya, ini hasil update terakhir ya, perbaikan untuk repositorinya ya, ini sudah selesai kita buat. Tinggal langkah berikutnya di sini kita masuk mengerjakan tugas ya, sesuai dengan instruksi ya pada soal. Nah, di sini ya, di soal praktik ya. Soal praktik di sini ya, kita login sebagai root pada mesin CentOS 7 server ini sudah. Kemudian kita lakukan masuk ke kemudian ya, langkah berikutnya ya di sini ya, kita masuk sebagai root ya, ini ya. Oke, kemudian langkah berikutnya di sini kita masuk ke sudo yum update ya, sudo yum update terus kemudian password. Oke ya, oke, tinggal kita tunggu. Oke ya, langkah berikutnya ya di sini ya, setelah kita lakukan ya, kita masuk ini ya, kita ketik yum install. Oke, kita masuk yum install ya, Antilytia ya. Nah, ini ya, tinggal kita tunggu ya. Ya, oke ya. Nah, ini apa ini keterangannya, ini mirror, coba kita lihat dulu. Oke, kemudian ya langkah berikutnya ya, kita membuat directory ya. Kita coba membuat directory ya. Untuk kita buat directory ya, perbaik sudo mkdir ya, sudo mkdir ya, sudo mkdir. Oke ya, kemudian di sini ya, langkah berikutnya ya, kita perbaiki lagi ya untuk pembuatan datanya ya, sesuai perintah sudo ini ya, kita ketik sudo mkdir ya, sudo mkdir ya, kemudian spasi data clone nf sudo nfn s nobody sn plus nobody titik 2, kemudian titik 2 ya, titik 2 no mfs nobody, kemudian kasih data semut 755 data ini ya. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Oke ya, nah, ini tinggal ini kok create cannot ya, cannot directory ya, apa ya, coba kita stop dulu. Oke, kemudian ya langkah berikutnya ya, nah, ini kita lakukan ya, buat directory sudah ada. Kemudian
Stop dulu. Kemudian ya langkah berikutnya ya, di sini kita melakukan yang bagian B ya, untuk konfigurasi NFS server. Ini ya, yang pertama kita edit file konfigurasi NFS server. Nah, ini ya, kita masuk ke sudosunya ya. Nah, kita masuk. Nah, di sini kita tinggal masuk ke sudo nano ya, sudo nano /etc /export Nah, ini ya. Oke, kita tunggu dulu ya. Oke, kita stop dulu. Oke ya, kemudian berikutnya ya, kita masuk ke data ya. Kita perbaiki dulu yang sudah kita ketik, data RW sinkron. Oke, RW sinkron menurut request ya, kita sesuaikan dulu ya. Oke ya, ini sudah sesuai ya. Kemudian terapkan konfigurasi ekspor data ini ya. Oke ya, nah ini ya. Kemudian ya, setelah kita buat seperti ini ya, kita simpan dengan Ctrl O ya, simpan dengan Ctrl O, enter ya, Ctrl X ya, kita keluar. Nah ini ya, nah seperti ini. Kemudian nah ini ya, ini sudah jadi root data ya, tinggal kita lihat, coba kita lakukan perintah ya, terapkan ya. Kemudian ya, langkah berikutnya ya, di sini ya kita melakukan ya penerapan ya. Ini ya, kita terapkan sesuai dengan perintah ya, sudo export data ya, tekan enter. Nah ini ya. Oke, nah ini ya, sudah ya. Ini coba kita ini ya, sudah. Oke ya, ini ya, ini bentuk hasilnya ya. Coba kita stop. Kemudian ya, langkah berikutnya ya, di sini ya, kita akan menjalankan sudo sistem ctl ya. Ini kita ketik sudo ctl server, coba kita cek ya sampai dengan status NFS server ini ya. Ini kita ketik ya, ini ya. Oke, kemudian coba kita lihat hasilnya ya, hasil terakhir. Nah ini ya, untuk hasil terakhir coba kita lihat hasilnya ya, untuk yang langkah B. Nah ini ya, oke, ini hasil terakhir ya. Ini sudah starting ya, ini ya, sudah start ya. Nah ini ya, hasil terakhir sudah aktif ya, ini ya. Nah kemudian kita masuk ke konfigurasi klien ya. Kita masuk ke konfigurasi klien ini ya, servernya ya sudah aktif. Kemudian kita masuk ke konfigurasi klien. Nah, ini ya, ini hasilnya ya, tinggal kita masuk ke konfigurasi kliennya. Nih.